Shalom Jemaat GBI Keluarga Kudus, berikut adalah Warta Sepekan Minggu 19 Februari 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GBI Keluarga Kudus, dan kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dengan Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Atau Anda dapat terhubung dengan pelayanan online kami di Instagram @GBI Keluarga Kudus, YouTube GBI Keluarga Kudus, dan kunjungi website kami di www.gbikeluargakudus.com. Mewakili Gembala Sidang, staf penggembalaan dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 21 Februari Ibu Duta Krisnawati, 22 Februari Bapak Yusak Widodo, Yosua Kevin Christian, Vanli Tloeveto, 23 Februari Bapak Janto Gilbianto, Bapak Esra Heru Pujianto, Ibu Paulus Andi Haris, Ibu Ong Rudi, dan Betaria Simangunsang. 24 Februari Ibu Triani Sulistianti Gilbianto, Ibu Yohana Slamet Wijayanti, dan Ibu Irma Febita. Info ibadah. Hadirilah ibadah doa pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Bagi Anda pemuda dan remaja, ikutilah ibadah Youth Arrow of God setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja Lantai 2. Dan untuk adik-adik kesayangan Tuhan, jangan lewatkan ibadah Hesed Kids setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja Lantai 2. Tangan kasih. Setiap bulan gereja kita mengulurkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Melalui Minggu Berkat, kita menjadi berkat buat Kota Kudus. Mari bergabung bersama kami untuk menjadi berkat bagi sesama melalui tangan kasih. Pelayanan gereja. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pemberkatan nikah, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan dan konseling, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0852 8181 6776. Kita telah mati bagi dosa. Kita telah diselamatkan melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita orang percaya hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Demikianlah Warta Jemaat Minggu 19 Februari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, biar roh hikmat, roh wahyu bekerja di antara kita bagi setiap saudara yang dapat mendengar firman Allah lewat YouTube. Kita berdoa, Bapa, turunkan roh hikmat, roh wahyu, sehingga terang Allah turun atas kami, para pendengar-pendengar yang setia. Sebab kami tahu hanya di dalam terang-Mu kami melihat terang. Dan ketika kami melihat terang, ada pengharapan yang berlimpah-limpah, ada kekuatan yang berlimpah-limpah, ada anugerah yang berlimpah-limpah, yang memampukan, yang membuat kami menjadi pancaran Kristus yang mulia. Berbicaralah Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya ingin ambil dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 11-14.
Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Saya berikan sebuah tema dan saya tahu itu kehendak ketetapan Allah, yaitu hidup bagi Allah. Ada kabar sukacita, Euangelion, Injil, Good News, kabar sukacita, karena firman Allah menegaskan, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Apa perbedaannya? Hukum Taurat artinya adalah manusia bekerja untuk Allah. Tuntutannya ada pada manusia. Kalau manusia gagal, dikutuk. Manusia berhasil, diberkati. Tetapi di dalam kasih karunia, tekanannya adalah Allah bekerja bagi kepentingan umat manusia, bagi orang-orang yang percaya. Ini kabar sukacita. Dan hukum Taurat hanya melahirkan kegagalan dan kegagalan dan kegagalan. Tetapi ketika Tuhan yang bekerja, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang dahulu tidak bisa kita lakukan, Allah menyanggupkan dan kita bisa melakukannya. Dan hari ini kita akan melihat di dalam ayat yang ke-11. Hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah. Manusia adalah makhluk ilahi. Diciptakan untuk maksud, tujuan, kehendak, dan rencana Allah semata-mata. Saya ulangi, manusia yang dicipta segambar dengan Allah, diciptakan hanya untuk kepentingan, maksud, tujuan, dan rencana Allah. Dan hari ini saudara kekasih, Tuhan sangat merindukan supaya lewat makhluk ciptaannya itu, manusia bisa mengelola alam semesta ini. Dan apa yang dikelola oleh manusia itu ada di dalam hikmat Allah. Dan itu mencerminkan kemuliaan dan karakter Allah yang sangat luar biasa. Dosa telah merubah semuanya. Dosa telah membuat manusia gagal. Akibat dosa Adam, manusia ada di bawah maut. Manusia ada di bawah kuasa dosa dan perbudakan dosa. Saudara kekasih, manusia karena kejatuhan dosa Adam, umat manusia ada di bawah sifat kodrat dosa. Dan dosa itu adalah wujud bentuk pemberontakan kepada Allah. Manusia ingin independen, mandiri tanpa bergantung kepada Allah. Dalam hal ini dengan tegas Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dosa telah membuat manusia menjadi musuh Allah. Dosa telah membuat manusia berkecenderungan melakukan hal-hal yang jahat. Dan saudaraku, siapa yang bisa menolong manusia yang diperbudak oleh dosa? Siapa yang bisa menolong manusia yang ada di bawah kuasa maut? Di tengah-tengah keputusasaan umat manusia ada kabar baik, ada kabar sukacita. Di mana Rasul Paulus berkata, kami memiliki keyakinan yang kokoh
Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Injil adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Allah, ditawarkan oleh Allah. Dan manusia bisa mengalami ketika meresponi, menerima Injil itu dengan percaya. Sebuah hal yang perlu kita jawab, apa yang dimaksudkan? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Kata menyelamatkan itu artinya bahwa manusia yang berdosa adalah musuh Allah. Lewat posisi di hadapan Allah, lewat karakter perbuatan tindakannya manusia selalu memusuhi Allah. Dan Injil memperdamaikan antara Allah dan manusia. Lewat kematian Yesus, dosa yang memisahkan umat manusia dan Allah telah dipikul, ditanggung Kristus di atas kayu salib, sehingga orang yang percaya dibenarkan dengan cuma-cuma, dikuduskan dengan cuma-cuma, beroleh anugerah keselamatan, hubungannya dipulihkan, diperdamaikan. Dulu musuh Allah, sekarang menjadi anak Allah. Keselamatan bukan sampai berhenti di situ dan kalau mati masuk surga, oh itu luar biasa. Tapi keselamatan mengandung makna bahwa manusia dibebaskan dari perbudakan dosa, sehingga manusia, orang-orang yang percaya kepada Kristus dapat hidup bagi Allah. Ini karya yang agung, karya yang mulia. Karya yang ilahi, inilah tujuan maksud kehendak Allah. Supaya lewat umat-umatnya, apa yang gagal pada Adam akan dilanjutkan oleh gerejanya. Sesuatu yang luar biasa saudara kekasih. Sehingga hari ini kehadiran Injil, di mana Injil berbicara tentang Kristus. Lewat kematiannya di atas kayu salib, Roma pasal 5 ayat 10. Kita yang dahulu musuh telah diperdamaikan lewat kematiannya. Dan kita akan diselamatkan lewat hidup Yesus yang rohnya tinggal dalam hidup kita. Kita akan diubah, 2 Korintus 3:18. Kita akan diubah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dalam terjemahan yang sederhana Indonesia dikatakan, kita akan memancarkan kemuliaan Kristus yang makin sempurna. Itu adalah kalimat pasif, diubah, itu karya Tuhan. Tugas kita adalah mempercayai pekerjaan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, dan meresponi dengan benar. Ini anugerah yang luar biasa. Makanya Roma 6 ayat 14, dosa tidak lagi berkuasa atasmu. Karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, di bawah kasih karunia. Dan sekarang roh Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang percaya, memampukan untuk kita hidup di dalam ketetapan-ketetapannya. Kristus yang ada di dalam hidup kita, orang-orang percaya, memampukan untuk kita dimerdekakan dari perbudakan dosa dan hidup bagi Allah. Sebuah pertanyaan, seperti apa konkretnya hidup bagi Allah? Pertama, dulu kita adalah hamba dosa, budak dosa. Sekarang kita adalah hamba Allah, hamba Kristus. Dulu kita kegelapan, sekarang adalah terang. Kita melihat, dulu hamba dosa, diperbudak oleh dosa, tidak lain. Ekspresi dosa adalah karena pekerjaan dosa sebagai Tuhan. Tapi sekarang kita hamba Allah, hamba Kristus. Kita punya Tuhan yang baru. Kita punya Tuhan yang baru. Sehingga kita memiliki gaya hidup, bukan lagi hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam kehendak Allah. Itu poin yang pertama. Hidup bagi Allah adalah kita sekarang ini mentaati perintah-perintah Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 13. Serahkanlah anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Menjadi senjata kebenaran. Menjadi alat kebenaran. Yang kedua, dulu kita adalah musuh Allah.
Sekarang di dalam Yesus kita diangkat menjadi anak Allah. Apa arti menjadi anak Allah? Yesus sang manusia, Allah yang menjadi manusia, menjadi teladan. Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 19. Anak tidak dapat mengerjakan apa-apa dari dirinya sendiri. Ayat yang ke-30, anak mengerjakan apa yang Bapa kerjakan. Yesus adalah ekspresi sepenuhnya, seutuhnya akan keberadaan roh Bapaknya yang ada di dalam dia. Bagi kita sekarang, roh Kristus yang penuh kuasa ada di dalam hidup kita. Kita harus selaras dengan dia yang di dalam dia, selaras dengan kehendak Allah, tuntunannya dan pimpinannya. Dan dipakai Tuhan artinya hidup kita menjadi ekspresi Kristus. Kita bukan lagi ekspresi dosa, kita bukan lagi ekspresi yang lain. Kita adalah ekspresi Kristus, menjadi pancaran Kristus yang semakin sempurna. Yang ketiga, menjadi hidup bagi Allah adalah kita melayani Tuhan dan melakukan pekerjaannya. Yesus memberitakan Injil, maka kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Memberitakan berita sukacita, berita keselamatan, berita anugerah yang luar biasa. Yang kedua, Kristus berkata, aku membangun jemaatku. Dan sampai saat ini, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus membangun, mendewasakan umat Tuhan. Nah, kita hidup bagi Allah, kita harus terlibat aktif dalam pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan rohani tubuh Kristus di dalam gereja. Makanya saudara harus betul-betul terlibat aktif di dalam pembangunan rohani anak-anak Tuhan. Ini penting saudaraku. Kita bukan orang yang betul-betul hanya hidup bagi diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Tapi kita sungguh-sungguh hidup membangun gerejanya untuk makin dewasa. Untuk supaya setiap umat Tuhan juga hidup bagi Allah. Selanjutnya yang keempat hidup bagi Allah adalah Kristus telah mengalahkan iblis. Oleh sebab itu Tuhan ingin kita melanjutkan yaitu menghancurkan pekerjaan iblis. Iblis mencoba menyesatkan dunia. Iblis mencoba memperbudak umat manusia. Iblis coba menghancurkan kehidupan sosial, keluarga, kehidupan anak-anak muda, seluruh aspek kehidupan dicoba oleh iblis untuk dirusak. Nah, sebagai gereja Tuhan, peperangan dengan iblis yang sesungguhnya adalah ketika saudara memberitakan Injil. Ketika orang membuka hatinya dan menerima Yesus, maka pekerjaan iblis dipatahkan dan dihancurkan. Dan mereka yang tadinya menjadi musuh Allah diubah menjadi anak Allah. Mereka akan disanggupkan, dimampukan oleh kehadiran rohnya untuk hidup bagi Kristus. Sesuatu yang luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih. Sesuatu yang menjadi berkat, sesuatu yang betul-betul membangkitkan pengharapan bagi kita. 4 hal saya ulangi dengan cepat. Dulu kita hamba dosa, sekarang adalah hamba Allah. Maka kita dipanggil untuk berjalan dalam ketaatan. Yang kedua, dulu musuh Allah, kita sebagai anak Allah. Kita adalah ekspresi Kristus. Yang ketiga, dulu kita ini melayani diri sendiri, sekarang melayani Allah dan pekerjaannya. Yang keempat, kita menghancurkan pekerjaan iblis. Yesus berkata, jikalau engkau tinggal dalam aku tinggal dalam kamu, kamu berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa mewujudkan, kita tidak bisa mewujudkan rencana Allah. Kita tidak bisa menjadi alat sarana untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, jikalau hal itu kita lakukan dengan usaha kita sendiri. Kita hanya bisa melakukan ketika kita bergantung. Seperti ranting melekat pada pokok anggur. Kita bergantung pada Kristus dan mengandalkan Kristus dalam segala aspek kehidupan. Dan ketika Yesus bekerja, tidak ada perkara yang mustahil. Mengapa orang Kristen gagal?
Karena kurang iman, akibatnya bergantung diri sendiri. Ketika saudara mendapatkan iman dari pendengaran firman, iman bangkit saudara mengandalkan Tuhan, maka Tuhan leluasa bekerja menggenapi apa yang dijanjikan. Maka dulu tidak bisa, sekarang bisa. Dulu tidak mampu, sekarang mampu. Tuhanlah yang melakukan semuanya. Doa saya adalah hari ini menjadi hari kebangkitan bagi saudara. Doa dan harapan saya adalah Kristus bekerja kuat, memampukan saudara, membangkitkan saudara. Sehingga saudara menjadi alat kasih karunia yang luar biasa. Tuhan menolong, Tuhan berkati saudara sekalian, supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur. Kehadiran-Mu akan mengubah kami, umat-umat-Mu. Untuk makin menjadi pancaran Kristus, pancaran kemuliaan Kristus yang semakin sempurna, semakin besar, semakin nyata. Bagi kami tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Itulah sebabnya setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, lewat firman Allah ini, Roh Tuhan mulai mewahyukan terang Allah. Roh Tuhan mengubah jemaat, umat-umat-Mu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Sehingga lewat pemberitaan firman ini ada perubahan yang luar biasa. Anak-anak-Mu tidak lagi dikuasai oleh dosa sebagaimana janji firman-Mu. Tapi anak-anak-Mu menyerahkan anggota tubuhnya untuk menjadi alat kebenaran di tangan Tuhan. Alat kesaksian di tangan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kiranya berkat, anugerah, rahmat Bapa, kasih Yesus Kristus, lewat persekutuan Roh Kudus melimpahi saudara. Ini saat sampai selama-lamanya. Amin.